Halo Cyberfriends, selamat datang di Cyberology Podcast. Aku Alinda Maureta. Dan podcast kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu seorang founder dari Cyberology. Langsung nih ada Muhammad Manggi Aditya alias Om GG. Halo Om GG, apa kabar? Halo Alin, baik. Sehat? Sehat, Alin sehat nih. Okay. Om GG, podcast kali ini kita akan membahas topik mengenai aspek komponen security dalam perusahaan dalam melindungi data keamanan dari serangan cyber. Wah, berat ya? Berat banget, tapi berat nggak apa-apa bagi Alin sih. Berat seperti Dilan. Rindu itu berat. Biar aku saja, biar Om GG saja. Oke, Om GG, kita langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Nih, gimana sih kebijakan keamanan cyber dalam suatu perusahaan? Sebenarnya untuk menyusun suatu kebijakan diperlukan standarisasi dan kepatuhan ya. Oke. Jadi kalau standarisasinya untuk di Indonesia sendiri menggunakan ISO 27001 terkait dengan keamanan informasi. Oke. Itu sebagai salah satu dasar. Kemudian kepatuhan itu diatur nanti setelah satu perusahaan itu sudah tersertifikasi oleh ISO, artinya sudah compliance ya terhadap ISO-nya, harus ada namanya SMKI. Apa itu SMKI, Om? SMKI itu Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Jadi ada bagian di kantor itu semacam seperti internal auditor ya, yang mengawasi, mengawasi dan memastikan tentunya bahwa kebijakan dari ISO itu berjalan dengan lancar ya. Ketiga, itu biasanya harus langsung juga ada keikutsertaan dari BOD ya. Apa itu BOD? Board of Director ya. Jadi kepatuhan itu harus juga diikuti dari top to bottom ya. Jadi tidak hanya di level bawah saja atau level karyawan saja. Jadi kepatuhan itu harus diikuti oleh semua komponen yang ada di perusahaan tersebut. Betul sekali, Alin. Oke, nah terus kira-kira pelatihan apa saja sih yang diberikan untuk tim cyber? Untuk tim cyber sendiri ya, jadi untuk informasinya tim cyber itu tidak hanya ada red team, jadi red team itu yang pentest, tidak hanya itu. Ada juga blue team ya untuk defense. Kemudian ada purple team sebenarnya untuk yang menganalisa. Ada salah satu lagi setelah industri finance naik itu ada namanya gold team. Gold team. Oke, jadi biasanya itu yang jadi concern adalah blue team dengan purple team ya. Karena red team biasanya perusahaan itu memberikan jatuhnya sebagai supplementary ya untuk tes keamanan. Nah, biasanya kalau yang dibutuhkan adalah sertifikasi. Kenapa butuh sertifikasi? Karena butuh pembuktian bahwa skill-skillnya itu sudah include atau tidak di situ. Jadi kan nanti sertifikasi itu tidak hanya ikut, tapi nanti ada ujiannya. Jadi setiap bagian dari mulai red team, blue team, purple team itu punya standarisasi dan punya sertifikasi masing-masing yang harus dibuktikan dengan cara diujikan seperti itu. Nah, terus kalau untuk karyawan perusahaannya itu perlu edukasi apa aja sih untuk menjaga keamanan data-data perusahaan tersebut? Yang pertama, edukasi terpenting adalah security awareness ya. Security awareness. Ya, jadi karyawan tuh perlu tahu bagaimana sih mengamankan data gua gitu, misalnya data kita tuh gimana sih cara ngamaninnya, atau bagaimana sih kita bertindak supaya kita tidak atau data-data kita itu aman. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada namanya security awareness. Biasanya itu kita lakukan tuh 3 sampai 6 bulan sekali. Berkala ya? Iya, betul. Tapi harus ada tiap tahun. Selalu harus ada. Jadi kayak contoh misalkan penggunaan flash disk itu gimana sih? Terus ancaman kalau orang gunain flash disk itu bagaimana sih? Seperti itu. Atau misalkan contoh misalnya phishing, biasanya nanti dibarengin namanya phishing drill atau cyber drill ya. Jadi nanti si SMKI atau misalnya bagian yang terkaitnya itu akan mengirimkan email phishing ke email perusahaan tentunya. Nah, nanti akan cek siapa yang merespon. Jadi kalau dia nggak klik ya berarti itu belum teredukasi dengan baik secara tentang terkait dengan security awareness-nya, seperti itu. Oke. Nah, kayak kemarin itu kita lihat ya berita yang satu ini, Om GG. Pemirsa, setelah sempat mengalami gangguan layanan perbankan pada pekan ini, Sabtu kemarin kelompok hacker ransomware Lockbit mengaku telah meretas dan mencuri data 15 juta nasabah.
Kelompok hacker ransomware yang bernama Lockbit mengaku bertanggung jawab atas gangguan sistem layanan di PT Bank Syariah Indonesia atau BSI dan mengancam akan menyebarkan data 15 juta nasabahnya. Total data yang dicuri sebesar 1,5 terabyte, diantaranya 15 juta data pengguna dan password untuk akses internal dan layanan yang mereka gunakan. Sebelumnya, Bank Syariah Indonesia tidak bisa memberikan layanan perbankan kepada nasabah pada Senin 8 Mei 2023 hingga Kamis 11 Mei 2023. BSI berdalih hal itu karena BSI tengah melakukan pemeliharaan sistem. Layanan baru pulih kembali pada hari Kamis. Nah, dari berita tersebut itu kan viral tuh, ternyata kan ada kelalaian dari SDM-nya, artinya dari perusahaan atau karyawannya. Itu sebenarnya tuh bisa dicegah nggak sih hal-hal seperti itu? Oke, balik lagi tadi ya ke pertanyaan awal bahwa untuk menerapkan kebijakan cyber security itu tidak hanya di level bawah ya. Okay. Jadi even sampai ke level owner perusahaan. Karena target itu kan orang nggak lihat siapa targetnya ya. Jadi orang akan lihat siapapun itu terkait dengan di institusi manapun itu akan tetap jadi target. Jadi kebijakan dari cyber security tadi itu harus juga diterapkan di sisi BOD, Board of Director. Jadi walaupun bos ya dalam tanda kutip pemimpin perusahaan tetap juga harus mempunyai sense of security awareness-nya juga ada, sehingga dia bisa saja jadi target di luar. Betul. Nah, jadi bisa aja komponen yang terjadi di kemarin itu kan insidennya adalah terjadi di level BOD ketika dia memaksakan laptopnya datang ke satu perusahaan itu laptop pribadi tanpa ada pengecekan lebih lanjut, kemudian kita nggak tahu di PC, makanya tadi di PC-nya atau di laptopnya itu ada malware dan sebagai macam seperti itu, datanya terkonsum, selesai, masuk ransomware seperti itu. Oke, nah terus kira-kira teknologi keamanan saja, teknologi keamanan apa saja yang diperlukan dalam suatu perusahaan, Om G? Kalau dari teknologi sih sebenarnya banyak ya. Pengamanan pertama adalah yang komponen pertama adalah protect orangnya. Oke, jadi bagaimana karyawan itu terproteksi datanya ya, maksudnya datanya mereka juga harus diproteksi. Jadi tidak hanya data si perusahaannya seperti itu. Yang kedua teknologi seperti firewall, kemudian ada endpoint security. Endpoint security ini dulu kita nyebutnya sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu kita sebutnya antivirus. Ya, aku mengenalnya juga antivirus. Ya. Jadi sekarang ancaman keamanan tidak hanya di level itu saja sekarang. Jadi ketika ada update terbaru, software yang tidak terupdate itu adalah salah satu pintu celah di mana orang bisa masuk ya. Jadi seperti itu. Jadi perlu ada pengamanan ekstra di sisi perangkat karyawan, itu juga perlu dan wajib ya, harus diikuti semua ya. Karena kadang-kadang kan ada balik lagi ya. Kadang-kadang orang merasa wah ribet nih dikasih antivirus, endpoint security gitu. Nah, ada beberapa perusahaan yang saya pernah temuin ya, itu nanti ada level NDA ya jatuhnya. Jadi kalau tidak mau diinstal, ada kejadian kesalahan kamu seperti itu. Oke, jadi entah itu denda plus dikeluarin plus dilaporkan, jatuhnya seperti itu ke pihak yang berwajib. Tapi itu benar-benar serius sih, lebih baik ya seperti itu ya. Lebih baik seperti itu karena data itu kan 20 tahun, 30 tahun terakhir data itu kan udah sangat berharga ya. Iya. Seperti itu. Oke, nah terus manajemen risiko yang harus dipersiapkan dalam suatu perusahaan itu apa aja, Om G? Yang pertama adalah contingency plan adalah DLP ya, data loss prevention. Data loss prevention ini dilakukan oleh perusahaan terhadap data-data yang ada di internal. Jadi misalkan gini, contoh, misalkan ada karyawan finance misalnya, tiba-tiba dia mau ngirim, dia kesel mungkin atau dia tidak baik sengaja atau enggak mengirimkan data keuangan misalnya. Ya, nah itu harus diproteksi. Artinya di level balik lagi ya, di level situ harus selain dari security awareness juga ada tools yang mensupport itu. Jadi misalkan kalau ada beberapa DLP yang bagus-bagus saat ini adalah mereka akan melakukan pengecekan terhadap file extensions, misalnya .docs, XLS dan sebagainya. Kemudian ada sampai pengecekan ke dalamnya, misalnya ternyata ada NIK, ada KTP, NIK kartu keluarga dan sebagainya.
Jadi ketika ada file-file yang berhubungan dengan hal-hal yang sensitif, biasanya terblok oleh sistem. Nah, itu fungsinya seperti itu. Sedetail itu ya, Om? Iya, karena saat ini memang sangat serem ya kalau dilihat dari jumlah serangan, kemudian jenis ancaman tuh bukan udah mulai ya, memang berkembang terus udah pasti. Berkembang terus, iya. Nah, terus selanjutnya pengawasan dan pemantauan sistem keamanan yang digunakan itu seperti apa? Biasanya kalau di level jaringan atau server dan sebagainya ya, itu ada namanya kita pakai aplikasi, ada SIEM. SIEM. Iya, yang dipakai itu ada namanya Wazuh yang sering dipakai ya. Nah, Wazuh itu SIEM itu singkatan dari Security Incident Event Management. Jadi apabila ada insiden terkait keamanan, dia akan mengirimkan informasi. Misalnya ada satu server ada serangan nih dari sini gitu. Jadi nanti ada informasi di timnya, kalau memang perusahaan itu punya tim khusus ya untuk penanganan insiden, itu kan akan masuk. Jadi mereka akan coba meresponnya. Jadi langsung ada notifikasinya lah ya. Betul. Kemudian juga ada beberapa aplikasi termasuk tadi ya Endpoint, kemudian ada namanya XDR, Extended Detect Response. Artinya dari semua log dan segala macam terkumpulin, dianalisis behaviornya, apakah ini sifatnya itu sebagai ancaman atau bukan, seperti itu. Dan semuanya rata-rata sudah masuk ke AI base ya, seperti itu. AI base. Nah, terus kepatuhan regulasi yang harus disiapkan dalam suatu perusahaan itu apa? Kepatuhannya. Oke, yang paling pertama dan utama adalah ISO 27001 ya. Itu sebagai panduan yang harus dijalankan. Jadi wajib ya. Jadi tidak hanya tersertifikasi perusahaannya. Jadi saya kemarin pernah ke satu perusahaan ya. Dia tidak peduli dengan sertifikasi, tapi dia lebih peduli menjalankan komponen-komponen yang ada di standarisasi tersebut. Seperti itu. Nah, jadi sangat strict ya. Jadi nggak cuma dapat sertifikasi, selesai. Enggak. Contoh beberapa industri seperti industri finance, mereka setiap tahun mereka harus mengirimkan report ke OJK misalkan, namanya Annual Security Review. Jadi tiap tahun ada. Kemudian ada yang perbankan juga kirim ke BI, seperti itu. Dengan standarisasi tadi ya, misalnya tentunya disesuaikan dengan standarisasi yang sudah ada, seperti itu. Nah terus kalau untuk insiden respon dan recovery tim cyber security-nya itu cara-caranya tuh kayak gimana? Seperti apa aja? Untuk flow-nya sendiri sih sebenarnya gini ya, balik lagi ya, insiden respon berarti insiden sudah terjadi. Jadi kalau insiden sudah terjadi, tinggal kita akan melihat impact-nya. Impact pertama itu adalah dipastikan bahwa bisa terkonten. Misalnya ada server yang terindikasi ada breach ya, data breach. Itu dikonten dulu, diisolasi dulu dari jaringan eksternal. Seperti itu. Identifikasi pun misalnya kan kita harus mengidentifikasi, makanya nanti ada tools-tools yang harus di perusahaan punya untuk melihat flow dari serangan. Ada namanya EDR ya, Endpoint Detect and Response. Jadi ada namanya broad context. Broad context itu jadi semacam kayak map petanya. Iya, misalnya si A, kita mau lihat nih targetnya terjadinya apa nih, misalnya data breach. Nah, kita mau lihat nih data breachnya dari mana aja. Ternyata kita tracing dari komputer B nih. Nah, itu kita butuh seperti itu, karena tadi ya, serangan itu kan banyak banget ya. Jadi kita harus mengidentifikasi. Pertama harus identifikasi dulu serangan. Jadi karena sudah kena, identifikasi, kemudian dikonten dulu, kemudian diidentifikasi, kemudian dilihat alurnya dari mana, kemudian langsung kita respon alurnya, misalkan ini karena memang dari sistem atau memang orangnya nakal, seperti itu. Jadi kayak gitu ya, ada prosesnya, tahapannya. Betul, seperti itu. Dan kemudian apabila memang berhubungan data ya, berarti kita untuk data publik misalnya yang harus diakses dengan orang di internet, berarti kita harus aktifkan kembali di LP-nya data yang sudah selamat misalnya sebelum kejadian itu
ya kita harus up lagi, tapi dengan prosedur baru seperti itu. Untuk kasus tertentu bahkan ada dilakukan pemecatan ya. Pemecatan. Iya, jadi kejadian yang di bank tersebut adalah ya CISO-nya atau Chief Information Security Officer-nya itu dipecat. Bahkan kalau di luar negeri apabila terjadi data breach itu penjara. Jadi CISO-nya dipenjara seperti itu. Itu tapi karena pure kelalaian kan kalau misalnya Betul, gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya suatu perusahaan siapapun gitu kan, yang tadi mau itu di level yang atas sampai yang bawah tuh harus benar-benar aware ya terhadap keamanan datanya itu sendiri. Iya, kepatuhan itu wajib. Kepatuhannya wajib. Nah, untuk kolaborasi dan informasi intelijen ini tuh bisa dikolaborasi nggak sih? Oh, threat intelligence. Iya. Threat intelligence itu sebenarnya adalah kolaborasi ya. Yang kita pakai itu adalah MISP ya. Jadi MISP itu semacam aplikasi untuk threat intelligence ya. Jadi threat intelligence jadi seperti ini, misalkan ada kejadian insiden cyber security di perusahaan lain, tapi belum ada analisanya. Terus mereka melakukan analisa, ternyata aplikasi ini bermasalah nih. Mereka akan report ke threat intelligence seperti itu. Threat intelligence ini bukan seperti intelijen yang seperti BIN dan sebagainya ya, tapi ini lebih ke arah pengumpulan informasi atau crowdsource ya, sumber yang dimasukkan ya, maksudnya oleh orang-orang yang selama menganalisa kejadian keamanan insiden, kemudian dia akan report di situ, oh ini berarti kalau pakai aplikasi ini bahaya karena ada impactnya seperti ini. Jadi udah kelihatan ya hasil analisanya itu apa sampai impactnya apa kayak gimana. Betul, jadi orang terbantu. Jadi misalkan pas lihat, jadi biasanya di kami itu ada, jadi untuk melihat, oh ini IP-nya memang terkategori sebagai IP yang malicious atau IP berbahaya. Nah, jadi kita udah tahu kenapa IP itu terblok, karena dari threat intelligence itu sudah memberikan informasi bahwa IP itu sudah di-report banyak orang dan sudah dianalisis security engineer. IP itu bermasalah seperti itu. Nah, terus gimana sih pengelolaan rantai pasokannya keamanan ini tuh kayak gimana? Oke, itu lebih ke arah supply chain ya berarti. Kalau supply chain sendiri balik lagi ya. Prinsip yang harus dipunya itu namanya PPDR ya. Apa tuh? Protect, prevent, detect, respond. Jadi kita sudah coba untuk prevent ya. Bahkan ada yang P-nya 3 ya, preemptive. Preemptif artinya ketika diserang itu serang balik biasanya. Ada seperti itu, ada, cuman itu tidak digunakan karena memang effortnya terlalu besar. Jadi yang dilakukan adalah PPDR, protect, lindungi, prevent, antisipasi, detect, mendeteksi, responnya apa, misalnya seperti itu. Nah, Om G, selanjutnya ini kan Cyber Friends kan barangkali nih ada yang punya perusahaan gitu. Nah, bisa nggak sih kasih tips gitu caranya biar perusahaan Cyber Friends ini tuh kayak tetap aman gitu, terjaga data-datanya, kayak gitu. Jadi gini ya, ini terkait dengan budgeting ya. Jadi perusahaan itu kadang tadi ya kita harus bangkitin dulu awareness. Nah, kalau di Indonesia tuh kebiasaan keserang dulu baru sadar. Nah, jadi kebiasaannya seperti itu. Nah, kebiasaan itu harusnya kita kurangin ya. Memang kalau budget security itu tuh memang sedikit lebih mahal ya. Mahal tuh dalam arti akan tidak mahal ketika si perusahaan itu tahu dampaknya atau efeknya seperti apa. Misalkan yang kejadian ada berapa? Misalnya itu tadi Gold Team terhadap misalnya ada data breach, dia ternyata dia rugi 30 miliar. Sementara ketika sebelumnya si orang IT-nya itu mengajukan dana 1 miliar mahal untuk pembelian aplikasi. Tapi ternyata setelah tidak dibeli, kejadian 30 miliar. Nah, berarti kemudian setelah kejadian berarti dia harus bayar 31 miliar. Benar nggak? Benar. 31 miliar. Jadi lebih rugi ya sebenarnya. Lebih rugi jatuhnya. Nah, yang dipersiapkan pertama adalah perusahaan itu yang pasti ya, karena banyak orang itu kita butuh namanya endpoint security ya. Endpoint security. Ya, jadi tiap-tiap PC, tiap-tiap laptop, handphone itu sudah terproteksi ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga ada firewall, kemudian juga ada
tadi ya SIEM, tuh ada Security Incident Event Management, kemudian ada XDR, Extended Detect Response, kemudian ada NDR. Itu semuanya harus di-provide dalam hal sesuai dengan kondisi kebutuhan perusahaannya. Dalam arti gini, tidak mungkin kita UMKM kita kasih misalkan XDR yang harganya ratusan juta atau miliaran seperti itu. Jadi kita paling kasih solusi misalkan kita kita bantu untuk analisis seperti itu. Jadi kita juga menyediakan solusi untuk konsultasi seperti itu. Untuk konsultasi cybernya. Betul. Jadi si perusahaan juga harus sering-sering konsultasi ke konsultan cyber security. Kemudian juga sering-sering lihat insiden untuk memastikan bahwa tools yang dibeli itu sesuai nggak sama kebutuhan. Gitu. Kadang-kadang ada beberapa ada beberapa perusahaan mereka pengen terlihat, ada sekolah ya, saya pernah pengalaman ada sekolah internasional ya. Itu di sana peralatannya semua peralatan finance. Peralatan finance. Iya, jadi peralatan untuk pengamanan industri finance. Ya kalau menurut saya sah-sah aja, cuman itu terlalu besar. Jadi orang pas ngelihatnya, wah itu kalau untuk ngamanin data tuh 40 miliar itu gitu misalkan. Padahal kan balik lagi ke skalanya. Skala yang dibutuhkan gitu kan. Kadang-kadang orang Indonesia tuh kalau nggak mahal tuh gengsi lah. Iya. Tapi kadang-kadang juga terlalu mahal malas beli. Jadi kan balik lagi, kebutuhan cyber security saat ini tuh benar-benar sangat dibutuhkan. Karena ancaman itu udah nggak bisa dibendung lagi ya. Baik dari internal ya. Dari internal itu bisa berupa dari karyawan itu sendiri atau dari vendor. Jadi kadang-kadang vendor juga harus di review vendor ya. Kita nggak tahu tuh, seperti itu. Tapi standarnya kira-kira satu perusahaan itu ada berapa vendor sih biasanya? Tergantung dari kebijakan perusahaannya. Jadi misalnya kalau perusahaan finance misalnya kalau perusahaan finance itu harus dilihat dulu kebijakannya, dia kebutuhan vendornya untuk apa, bikin aplikasi kah, atau misalkan untuk konfigurasi jaringan atau sebagaimana. Biasanya kan orang karena pengen fokus ke industrinya perusahaan itu, jadi kalau di luar dari core industrinya mereka kan sewa orang lain. Seperti itu. Hasilnya tanpa direview karena buru-buru, ya akhirnya jadinya malah balik istilahnya seperti itu, jadi merugikan Ya. Seperti itu. Bukannya aman malah rugi juga. Iya. Jadi ini wajib banget ya Cyber Friends tuh tahu kalau misalkan punya perusahaan ya tadi jangan pelit, jangan juga nggak apa-apa ini bahasanya ya. Jangan pelit, terus habis kayak itu kayak harus lebih aware kan. Betul. Sesuai kebutuhan aja. Betul. Iya nggak, jadi nggak perlu terlalu berlebihan tapi juga jangan dipepet-pepetin budget. Iya nggak. Kalau untuk budget itu misalnya budgeting ya, pertama budgeting itu kan penting ya untuk cyber security ya. Sebenarnya saat ini itu sudah jadi kebutuhan primer. Mungkin 10-15 tahun lalu kalau beli antivirus tuh kayaknya enggak gitu. Jadi jangan lihat itu sebagai komoditi bisnis ya, tapi lihat itu sebagai kebutuhan untuk pengamanan data. Harusnya dilihat seperti itu. Jadi data itu kan tidak ada harganya ya. Betul. Jadi kalau misalkan tadi ya kita cerita tadi data hilang kerugian 30 miliar, sementara IT-nya tahun lalu sudah mengajukan budgeting 1 miliar. Terus jadi ruginya berapa? 31 miliar. Seperti itu. Untuk untuk kerugian keuangannya seperti itu ya, bandingin 1:30 seperti itu. Iya, jadi harus sadar lah ya. Jangan hujan dulu baru beli payung. Iya, tapi memang di Indonesia memang kebanyakan seperti itu. Jadi kena dulu ya. Contoh misalnya si bank itu kan kena dulu baru mereka melakukan review terhadap aplikasinya. Terus kemudian yang PDN kemarin itu kan PDN kemarin kan dia itu tidak kita nggak tahu apakah sudah sesuai dengan ISO 27001 atau enggak. Tapi itu ngeri loh Om G sampai nggak ada backup kayak gitu. Itu kira-kira tanggapan Om G sendiri tuh gimana sih gitu? Apa aja maksudnya kekurangan mereka, siapa tahu juga ini menjadi masukan gitu untuk kedepannya gitu agar negara tuh benar-benar ngejaga data masyarakatnya. Yang pasti yang dibutuhkan pertama adalah standarisasi. Harus punya standarisasi
kebijakan, standarisasi kebijakan ya, Iya. dalam menyelenggarakan aktivitas keamanan informasi. Oke. Jadi entah itu di servernya, jadi untuk penyediaan data centernya dari mulai aplikasi dan sebagainya itu, even sampai dengan vendor yang tadi saya cerita ya. Iya. Kalau vendor itu kan juga perlu direview. Ini vendornya jujur apa enggak gitu, atau misalnya vendornya punya standarisasi apa enggak. Oke. Karena apa? Karena tadi ya, ketika sudah punya standarisasi itu pasti kan ada sertifikasi dan sudah ada pembuktiannya seperti Iya. itu. Walaupun memang secara apa namanya tidak wajib banget, tapi untuk saat ini lebih baik harus pakai standarisasi deh, karena kita nggak tahu tuh komponen mana aja yang nanti jadi celah untuk orang lain masuk seperti itu. Oke, nah Om G, kira-kira nih kalau misalkan untuk perusahaan sendiri kan tadi kan Om G bilang ada UMKM dan lain sebagainya. Nah itu berarti dari perusahaan sekecil apapun itu tuh harus benar-benar aware kan, Betul. betul kan? Ya, nah itu kalau misalkan untuk Om G sendiri, kira-kira Om G sendiri tuh punya klien gak sih, misalnya dari yang paling kecil itu tuh kayak UMKM dan lain sebagainya, biasanya yang mereka butuhin tuh apa? Jadi pertama kalau untuk pengalaman ya, dari pengalaman saya itu memang dan juga dalam prosesnya itu UMKM itu yang sangat dibutuhkan ya. Kalau nggak salah itu UMKM itu di Jakarta aja sekitar 636.000 ya. Iya, banyak sekali. Nah, di Jakarta, di Jawa Barat itu hampir 2 kali lipatnya. Iya. Jadi banyak yang pasar yang di reach out sama istilahnya harus di reach out, harus dikejar ya, artinya seperti itu ya. Kemudian juga insiden security itu tidak mengenal itu perusahaan kecil, perusahaan besar, enggak. Seperti itu. Jadi dari mulai UMKM, contoh misalnya contoh ya, mie kesayangan lah Gacoan. Iya. Ya kita lihat misalkan transaksi mereka berapa, kemudian tiba-tiba dihajar cyber security misalnya, ada serangan cyber, akhirnya mereka bangkrut seperti itu karena pendataan keuangannya nggak jelas. Kemudian misalkan contoh perusahaan fintech ya, kayak online lending dan sebagainya ya, misalnya data karyawannya bocor seperti itu ya, karena saya belum tahu pasti ya, nanti itu akan sudah diberlakukan denda ya. Jadi apabila ketahuan ada data breach, itu dendanya 10 miliar dan dikenakan adalah owner perusahaannya atau BOD. Oke, jadi owner juga harus benar-benar aware ya. Makanya kan balik lagi, rantai kelemahan dalam satu perusahaan adalah BOD tadi. Itu yang harus diperkuat sebenarnya. BOD tadi itu rentan ya sebenarnya. Ya karena balik lagi ya, tadi privilege. Jadi ketika sudah dihadapkan dengan data dan segala macam itu untuk keamanan dannya, semua harusnya diperlakukan sama. Iya. Artinya ya nggak bisa si BOD bisa sembarangan ngambil data. Nah kita juga harus tahu datanya bagaimana yang diambil, bentukannya seperti apa, kemudian risknya bagaimana, kayak gitu. Balik lagi ya tadi, karena kan BOD itu sebagai rantai paling lemah di dalam satu perusahaannya, salah satu yang paling lemah ya. Yang lain misalkan contoh dari level terbawah misalnya asisten kantor misalnya kan apa namanya, dia mungkin bawa handphone ke kantor, connect ke wifi dan segala macam, akhirnya terkontaminasi seperti itu. Kita juga harus aware juga bahwa sekarang itu metode serangan itu tidak hanya melalui laptop melulu, jadi dari handphone. Dari handphone bisa Om G. Betul. Nah itu kalau misalnya tadi ngebahas soal wifi gitu kan, aku kan pengguna wifi di segala tempat, itu kira-kira aman nggak ya? Gini, di dunia security itu tidak ada sesuatu yang aman ya. Jadi tidak pernah ada kamu ada di ini sistem ini aman banget, nggak ada. Yang ada adalah kita bagaimana meningkatkan awareness. Silakan pakai misalnya wifi. Contoh misalnya penggunaan wifi, misalnya connect ke wifi, di forget aja passwordnya. Oh gitu. Jadi setiap keluar di forget aja SSID-nya. Aku suka lupa. Karena gini, beberapa kasus yang saya juga nyoba ya, maksudnya itu namanya kan social engineering ya. Misalnya kita mau dapetin wifi misalnya Starbucks, terus tiba-tiba teman-teman kan biasa connect ke Starbucks, terus tiba-tiba bukan di Starbucks, tiba-tiba wifi-nya connect ke Starbucks. Nah itu kan berarti ada anomali di situ yang di apa namanya, di celah yang dimanfaatkan oleh si attacker seperti itu. Jadi balik lagi,
sebenarnya yang diperkuat adalah human-nya. Human-nya. Betul. People-nya ya. Oke nih Om G, kita tuh udah jauh banget kan pembahasannya. Kira-kira untuk siberologi sendiri, Om G kan sebagai foundernya nih, sebenarnya itu tujuan dari Om G membangun siberologi ini tuh apa sih? Sebenarnya gini ya, banyak konten-konten yang sekarang ya, konten-konten terkait cyber ya. Ada kontennya mulai dari serius, dari mulai mungkin yang saya sering lihat adalah kontennya Pak Ono ya di YouTube. Kemudian sudah banyak ada selebriti cyber security yang udah pada muncul seperti itu ya. Kemudian ada yang kemarin diwawancara di Deddy Kobuser itu kan yang Putra ya, yang NASA ya. Walaupun sebenarnya kita tahu lah seperti apa gitulah kondisinya. Sebenarnya kenapa tujuan siberologi itu gimana caranya ngejelasin sih ke apa sih namanya ancaman cyber tuh ke orang-orang yang nggak di kantoran, terus anak-anak muda, pengennya seperti itu ya. Jadi once ketika mereka sudah masuk ke dunia bekerja atau berbisnis dan sebagainya, mereka itu sudah siap, sudah siap artinya sudah punya informasi. Jadi makanya siberologi dibuat itu sebenarnya buat supaya informasi yang disampaikan itu nggak terlalu serius. Jadi kalau terlalu serius tuh kayaknya orang tuh malas dengerin gitu. Benar, jadi nyantai gitu aja. ya, yang santai, penting tapi kena gitu, nangkep gitu. Betul, jadi tujuannya dapat seperti itu betul. gitu. Itu sih tujuan awalnya kita buat siberologi seperti itu. Oke nih Cyber Friends, akhirnya kita ada di penghujung podcast ini. Dan gimana nih Om G, kira-kira ada pesan nggak buat Cyber Friends yang ada di rumah? Bisa lihat sini Om G. Untuk pesannya ya, hati-hati dalam penggunaan teknologi informasi, sosial media, chat dan sebagainya yang terkait dengan internet. Karena saat ini semua serangan cyber itu melalui handphone ya kebanyakan. Jadi hati-hati aja, penggunanya mohon diperhatikan, jadi tidak sembarangan. Oke, terima kasih Om GG sudah menemani aku di sini. Baik. Dan mungkin kita juga bakal banyak ngobrol lagi ya ke depannya. Jadi Cyber Friends buat yang mau nanya-nanya ini bisa komen di bawah. Kita mau bahas apa biar aku sama Om GG bisa bahas lebih detail dan juga lebih lanjut. Dan untuk podcast ini kita akhiri. Jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok Siberologi. Bye bye. Bye bye. Bye bye.